Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Davan Boliva di Boliva Channel. Oke, kita tetap membahas tentang seputar orang-orang Minang yang berprestasi dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Nah, kali ini saya akan membahas seorang yang menemukan aptur. Aptur ini adalah sejenis bahan bakar tapi yang digunakan oleh pesawat. Istilah zaman dulunya yaitu bensin pesawat. Tidak menyangka kan? Hanya sedikit orang yang tahu. Ternyata penemu bensin pesawat ini adalah orang Minang juga. Pencipta bensin pesawat katanya kan. Itu namanya adalah Sultan Aswar. Nah, Sultan Aswar ini dia juga seorang kakek dari atlet jet ski, yaitu dari Aksa Sultan Aswar dan Aero Sultan Aswar. Keren kan? Bagaimana perjalanan Sultan Aswar ini ketika dia menemukan bensin pesawat ini? Oke, akan saya rentangkan di sini. Tapi sebelumnya jangan lupa di-subscribe dulu, di-like, di komen. Ada ide-ide menarik dari kawan-kawan di sana semuanya ya kan? Semoga tayangan saya ini bermanfaat buat semua. Sultan Aswar ini dia juga salah satu pendiri Angkatan Udara Republik Indonesia, selain dari nama-nama pahlawan yang lainnya ya. Sultan Aswar ini adalah seorang putra ranah Minang juga. Dia dilahirkan di Padang pada tahun 1925, yaitu tanggal 19 Juni. Dan meninggal di Jakarta pada tanggal 27 Agustus tahun 2006. Bensin pesawat atau aftur yang pertama kali diciptakan oleh Sultan Aswar ini, pengetesannya untuk pertama kali dites ke pesawat Afro Anson RI-003. Itu sekitar 91 oktan untuk pesawat Afro Anson ini. Dan C-47 untuk pesawat Dakota, yaitu pesawat RI-001. Dan 80 oktan untuk pesawat Stinson. Sebenarnya tidak ada catatan terlalu spesifik dari perjalanan hidup Sultan Anwar ini, dari mulai dia kecil. Nah, kita akan merangkum dari berbagai sumber saja bagaimana perjalanan Sultan Aswar ini dalam pendidikan dan juga bagaimana dia menemukan bensin pesawat ini, dan juga dia bagaimana juga dia mendirikan AURI, Angkatan Udara Republik Indonesia. Jadi pada masa hidupnya Sultan Aswar ini dia juga menjadi salah seorang anggota Mahmilub atau Mahkamah Militer Luar Biasa. Selain itu dia juga pernah menjabat sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Dia juga pernah menjabat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dari fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada tahun 1966 sampai 1976. Jadi sekitar 10 tahun dia menjabat sebagai anggota dewan. Jadi penemuan bahan bakar bensin pesawat terbang ini atau aftur ini dimulai pada tanggal 28 Desember tahun 1947. Pada tahun tersebut dikirimlah tetraethyl fluid atau disingkat dengan TEL atau TEL dari Yogyakarta ke Sumatera untuk bahan mentah dari bensin pesawat ini. TEL ini adalah zat aditif yang dicampurkan ke dalam bensin untuk menaikkan jumlah oktan yang ada di dalam cairan bensin tersebut. Jadi pada saat itu Komodor Halim Perdana Kusuma menunjuk Sultan Aswar sebagai jawatan minyak yang ada di Jambi dan dibantu oleh Bapak Marzuki. Pada saat itu alat-alat yang ada di Jambi ini tidak memungkinkan untuk pembuatan bensin udara. Jadi alat-alat standar yang dibuat oleh Jepang ini tidak memenuhi standarisasi untuk pembuatan bensin udara yang ada di Jambi ketika itu. Bapak Sultan Aswar ini bersama Bapak Marzuki mengambil risiko untuk meneruskan proyek ini walaupun alat-alat untuk pembuatan bensin udara ini tidak mencukupi standar atau sesuai dengan standarisasi pembuatan bensin udara, tapi tetap diteruskan oleh Bapak Sultan Aswar ini untuk melangsungkan pembuatan bensin udara tersebut. Hasil dari pembuatan bensin udara tersebut didapat pada tahun 1948. Hasilnya banyak perubahan dalam fraksi bensin udara yang diciptakan oleh Sultan Aswar dan Bapak Marzuki ini, namun belum juga memenuhi syarat standar bensin pesawat atau bensin udara. Pesawat yang pertama kali dites untuk uji coba bensin udara ini kepada pesawat Afro Anson pada tahun 1948, dan ternyata bensin yang diciptakan oleh Bapak Sultan Aswar ini berhasil menerbangkan pesawat Afro Anson ini. Sejak saat itu mutu bensin udara ini terus dan menerus ditingkatkan oleh Bapak Sultan Aswar untuk mencapai kesempurnaan dan akhirnya dipakai oleh seluruh perusahaan minyak yang ada di Indonesia ini.
Hal ini berarti suatu prestasi yang sangat besar, artinya dalam usaha self-help pada masa perjuangan. Jadi itulah bagaimana Bapak Sultan Azwar ini menciptakan bensin udara dengan keadaan alat yang tidak memungkinkan, dengan bahan yang tidak memungkinkan, tapi berani mengambil risiko dengan dibantu oleh Bapak Marzuki untuk menciptakan sesuatu hal yang sangat berarti sekali untuk kelangsungan perminyakan yang ada di bangsa Indonesia ini, ya kan. Memang saya bercerita tentang bagaimana orang-orang Minang ini menjadi banyak selalu nomor satu di dalam berbagai bidang. Sebenarnya banyak, bukan orang Minang saja. Jadi ada juga orang Jawa, jadi ada juga orang Sumatera, orang Bugis, orang mana, banyak suku yang menjadi orang pertama dalam suatu bidang. Nah, kebetulan tema saya adalah tentang sejarah Minang. Jadi saya hanya menceritakan tentang orang-orang yang pertama menemukan sesuatu atau melakukan sesuatu dari etnis Minang itu sendiri. Sebenarnya bukan semuanya ditemukan oleh orang Minang, tapi karena emang kebetulan saya ini adalah YouTuber tentang sejarah Minang, jadi saya memberikan sesuatu kepada penonton yang orang-orang Minang. Kalau orang terdahulu kita ini juga termasuk orang-orang yang sangat berkontribusi untuk negara ini dan bangsa ini. Bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia ini selalu menjadi orang yang pertama untuk melakukan sesuatu, atau yang pertama menemukan sesuatu, atau disebut juga dengan trendsetter, atau yang menjadi tren, kepala tren. Jadi bukan seorang follower sejati saja. Nah, itu saya menceritakan, walau dengan terbata-bata, saya menceritakan tentang Bapak Sultan Azwar ini. Semoga generasi-generasi berikutnya yang ada di Indonesia ini, khususnya yang ada di Minangkabau, bisa meniru bagaimana peran penting orang-orang terdahulu kita terhadap bangsa dan negara ini. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton video saya ini. Semoga jaya selalu, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, selalu di Mulifa Channel.